Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai bab turunan, yaitu definisi turunan di suatu titik. Misalkan kita mempunyai sebuah fungsi y sama dengan fx. Ia dinyatakan mempunyai turunan di A jika limit b menuju A, fb dikurangi fa dibagi b dikurangi a itu ada dan bukan limit tahingga atau limit di tahingga, di negatif tahingga. Jika limit ini ada, maka dikatakan bahwa f terdiferensiasi di x. Namun bagaimana kasusnya jika b menuju a ini ya sangat dekat atau mendekati 0, maka kita tuliskan ulang dengan limit h menuju 0. Sehingga turunan dari y sama dengan fx atau f aksen ya. Misalkan di sini turunan di a, maka f aksen a limit h menuju 0 karena b menuju a ini itu sangat kecil atau sangat dekat, sehingga kita katakan bahwa h menuju 0 pada f a plus h dikurangi fa dibagi h. Kita anggap bahwa b ini adalah a plus h, artinya a yang sudah bergeser sejauh h. Contoh, misalkan kita punya fx sama dengan x kuadrat ya, fungsi fx-nya ini adalah x kuadrat dan a-nya sama dengan 1. Maka limit h menuju 0 kita cari turunannya menggunakan pendekatan limit h menuju 0 f 1 plus h dikurangi f 1. Jadi asalnya titiknya itu di a sama dengan 1, kemudian dia bergeser sejauh h, sehingga posisi yang kedua itu atau posisi terakhir adalah f1 plus h dikurangi posisi awal f1 dibagi h sama dengan limit h menuju 0. 1 plus h-nya itu adalah substitusi dari x kuadrat, sehingga kita tulis ulang dengan 1 plus h dikuadratkan dikurangi 1 dibagi h sama dengan limit 2 plus h. Ini diperoleh dari mana? Ketika kita sudah mengalihkan 1 plus h dengan 1 plus h dikurangi 1, kemudian kita sederhanakan, maka diperoleh limit h menuju 0 2 plus h. Nah, di sini kita sudah bisa mensubstitusi nilai h sama dengan 0. Jadi 2 plus 0 sama dengan 2, sehingga f aksen dari a atau f aksen 1 sama dengan 2. Kemudian selanjutnya ada aturan pencarian turunan. Di buku Purcell itu ada penjelasannya mengenai teorema-teorema ini, aturan fungsi konstanta, aturan fungsi satuan, sampai aturan hasil bagi. Teorema-teorema tersebut sudah dibuktikan. Silahkan teman-teman lihat sendiri atau mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Namun pada video kali ini saya hanya menuliskan resumenya saja. Jadi untuk aturan fungsi konstanta kita punya turunan dari suatu konstanta adalah 0. Pembuktiannya apa? Nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, turunan dari suatu variabel x itu adalah 1. Ini merupakan aturan fungsi satuan. Yang nomor 3, aturan dari x pangkat n sama dengan n dikali x pangkat n min 1. Ini aturan pangkat. Yang keempat ada aturan kelipatan konstanta. Turunan dari suatu konstanta dikalikan suatu fungsi adalah konstanta dikalikan turunan dari fungsi itu sendiri. Jadi kita menurunkan fungsinya dulu, baru kita kalikan dengan konstanta. Yang kelima ada aturan jumlah. Turunan dari penjumlahan dua fungsi fx ditambah gx adalah kita pisahkan masing-masing fungsi, kemudian kita turunkan masing-masing fungsi tersebut. Jadi turunan dari fx ditambah turunan dari gx. Selanjutnya yang nomor 6 ada aturan selisih. Sama dengan aturan jumlah. Perbedaannya adalah di sini turunan dari fx dikurangi gx kita pisahkan dengan tanda selisih ya, atau tanda kurang. Turunan dari fx dikurangi turunan dari gx. Yang ketujuh ada aturan hasil kali. Dua buah fungsi yang kita kalikan, kemudian kita cari turunannya adalah turunan dari fx dikali gx, yaitu fx dikali turunan gx ditambah
Gx dikali turunan Fx, atau mungkin teman-teman yang sudah mengenal turunan dari U kali V adalah U aksen V ditambah V aksen U, ya. Maaf, U kali V aksen ditambah V kali U aksen, atau U aksen V ditambah V aksen U. Kemudian yang terakhir ada aturan hasil bagi. Turunan dari F dibagi Gx itu adalah Gx dikali F aksen X dikurangi Fx dikali G aksen X, atau Fx dikali turunan dari Gx dibagi Gx dikuadratkan. Atau lebih mudahnya lagi, turunan dari U per V adalah U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat. Kita lihat contoh-contoh soalnya. Untuk yang turunan, nomor 1 kita punya suatu fungsi Y atau sama dengan Fx, ya. Fx itu kita singkat dengan Y. Y sama dengan V dikali X pangkat 3. Kita lihat, ini adalah aturan pangkat, ya. Tetapi kita lihat V di sini adalah sebuah konstanta, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa nilai V itu adalah 22/7 atau 3,14. Di sini kita tidak perlu mengubah nilai V tersebut menjadi angka, kita biarkan saja V seperti ini. Kemudian kita turunkan dengan menggunakan teorema N dikali X pangkat N-1, maka kita kalikan 3-nya kita kalikan ke depan, 3 dikali V kali X pangkat 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 3V dikali X kuadrat atau 3Vx kuadrat. Yang nomor 2, Y sama dengan 100 per X pangkat 5. Kita ubah dulu bentuknya menjadi 100X pangkat negatif 5, sehingga kita mudah untuk menurunkannya. Min 5X, ya, kita kalikan ke depan, negatif 5. Negatif 5 dikali konstantanya adalah 100. Kemudian X pangkat min 5 dikurangi 1. Hasilnya adalah min 500X pangkat negatif 6. Atau kita ubah pangkat negatifnya menjadi positif, negatif 500 per X pangkat 6. Jadi kita ubah lagi menjadi bentuk rasional seperti ini, ya. Nomor selanjutnya, nomor 3. Pada nomor 3 ini kita punya sebuah fungsi Y sama dengan 3 per X pangkat 3 ditambah X pangkat negatif 4. Nah, ini kita ubah seperti yang nomor 2 menjadi 3X pangkat min 3 ditambah X pangkat min 4, sehingga kita mudah untuk menurunkannya menjadi negatif 3 dikali 3 X pangkat negatif 3 kurangi 1 ditambah negatif 4 X pangkat negatif 4 dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif 9X pangkat negatif 4 dikurangi 4X pangkat negatif 5, atau kita ubah lagi bentuknya menjadi negatif 9X negatif 9 per X pangkat 4 dikurangi 4 per X pangkat 5. Yang nomor 4, Y sama dengan X kuadrat plus 2 dikali X pangkat 3 plus 1. Ini adalah perkalian dua buah fungsi. Jadi misalkan ini adalah Fx dikali Gx atau U dikali V. Misalkan U-nya itu adalah X kuadrat ditambah 2, ya. Karena kita tahu rumusnya adalah U aksen V ditambah V aksen U, sehingga kita misalkan U-nya adalah seperti ini dan turunannya adalah 2X. Kemudian V-nya adalah X pangkat 3 plus 1, turunan dari V adalah 3X kuadrat. Kita masukkan ke rumus. U aksen 2X, kemudian V yang ini, ya, dikali V X pangkat 3 ditambah 1 ditambah V aksen adalah 3X kuadrat dikalikan dengan U. Hasilnya seperti ini. Nah, sampai sini sudah selesai? Sudah sebetulnya, tapi kita bisa membuat lebih sederhana lagi. Jadi yang sukunya sama kita jumlahkan, ya, seperti ini. X pangkat 4 dengan X pangkat 4. Kemudian kita susun dari pangkat yang tertinggi kemudian ke pangkat yang paling rendah. Yang terakhir, kita punya sebuah fungsi Y sama dengan X min 1 per X plus 1. Ini adalah pembagian dua buah fungsi, ya. Fx dibagi dengan Gx.
atau U dibagikan dengan V. Misalkan U-nya adalah X-1 sehingga U aksennya adalah 1. V-nya adalah X plus 1, V aksennya adalah 1. Kita masukkan ke rumus U aksen V min V aksen U dibagi V kuadrat. Hasilnya adalah seperti ini. Ini kita kalikan ke dalam masing-masing. X plus 1 negatif X plus 1 per X kuadrat dikurangi 2X plus 1. Dari mana? Dari X plus 1 dikuadratkan. Nah, yang ini, yang atas bisa kita sederhanakan menjadi 2. Positif X dengan negatif X habis. 1 tambah 1, 2 dibagi ini ya, X kuadrat min 2X plus 1. Contoh selanjutnya. Misalkan tinggi S dalam feet sebuah bola di atas tanah pada saat T detik diberikan oleh S sama dengan negatif 16T kuadrat ditambah 40T ditambah 100. Berapakah kecepatan sesaatnya ketika T sama dengan 2 dan T sama dengan 0? Kita punya sebuah fungsi di sini. Fungsinya adalah fungsi tinggi ya, atau jarak. S sama dengan negatif 16T kuadrat ditambah 40T ditambah 100. Yang ditanyakan adalah kecepatan sesaatnya. Maka yang ditanyakan adalah turunan dari fungsi tersebut. Turunan dari S adalah S aksen sama dengan negatif 32T ditambah 40. Ditanyakan kecepatan sesaatnya ketika T sama dengan 2. Ya, kita tinggal memasukkan atau substitusi nilai T sama dengan 2 pada turunan tersebut. Negatif 32 dikali 2 ditambah 40. Hasilnya adalah negatif 42 feet per second. Jangan lupa satuannya, karena yang ditanyakan adalah kecepatan. Dan kita sudah diberikan clue di sini ya. Feet dan second atau detik. Jadi ketika kita ditanyakan mengenai kecepatan, kita cantumkan satuannya. Kemudian yang B, ditanyakan ketika T sama dengan 0, kecepatan sesaat ketika T sama dengan 0, maka S aksen min 32 T ditambah 40, T-nya kita substitusi dengan 0 atau kita ganti dengan 0. Hasilnya adalah 0 ditambah 40 sama dengan 40 feet per second. Jadi ketika T sama dengan 0, ketinggiannya kecepatannya sekian ya. T sama dengan 2, kecepatannya sekian. Nomor 2. Carilah persamaan garis singgung pada Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 2. Jadi ini ada sebuah kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 2 di titik 1,1. Pada kurva tersebut, kita diminta untuk mencari garis singgung pada 1,1. Penjelasannya ini ada di video sebelumnya, silakan dilihat lagi. Untuk menjawabnya, kita turunkan dulu. Turunan pertamanya adalah Y aksen dari fungsi ini adalah 2X dikurangi 2. 2X kurangi 2. Pada titik 1,1, maka kita cari dulu. Titik singgungnya adalah 2X, X-nya adalah 1 ya. Di sini kita misalkan ini adalah X0, kemudian ini adalah Y0. 2 dikali X dikurangi 2, hasilnya adalah 0. Persamaan garis singgungnya adalah Y dikurangi 0 sama dengan M dikali X dikurangi X0. Kita substitusi dari titik X0, Y0, maka Y-1 sama dengan 0 ya, M-nya itu 0. X dikurangi 1. Karena M-nya 0, maka kita sederhanakan lagi menjadi Y-1 sama dengan 0 atau Y sama dengan 1. Ini adalah persamaan garis singgung. Sekian untuk video kali ini. Pada video selanjutnya kita masih akan membahas mengenai bab turunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.